Berapa banyak kebohongan yang masih kamu simpan dari saya? Mas Gani? Mas Gani? Emang seluruh hidup lo, seluruh masa lalu lo ceritain ke Nuna? Simpelnya aja deh, masalah bisnis senjata kita. Lu ceritain gak sama Nuna? Enggak kan? Di antara sekian banyak pengawal di rumah Gani, aku melihat Baskara yang memiliki hubungan dan komunikasi cukup baik dengan Nuna. Air matamu, mengapa harus menetes lagi, Nuna? Bukankah seharusnya kamu bahagia bersama orang yang mencintaimu dengan melimpah ruah? Pak Gani kenapa ngajak aku ketemu lagi ya? Apa jangan-jangan Pak Gani udah kangen lagi sama aku? Apa kabar Rizka? Halo? Ada apa nih pagi-pagi telepon gue? Tebak, gue mau janjian sama siapa? Jangan bilang sama Pak Gani ya. Yes, bener banget. Ya ampun, pagi-pagi gini udah ketemuan aja. Bentar-bentar, dia udah datang. Nanti gue kabarin lagi ya. Maaf ya Freya, saya telat. Iya, nggak apa-apa Pak. Kok Pak Gani masih pakai kemeja yang kemarin sih? Pak Gani silakan mau pesan dulu. Boleh. Jadi kamu menantunya Pak Wibowo. Jawab yang jujur, Nuna. Iya, Mas. Jadi selama ini kamu tahu kalau Pak Wibowo itu adalah bapaknya Dipta, mantan suami kamu, Nuna. Saya nggak tahu lagi apa yang akan kamu sembunyikan dari saya. Kemarin cincin, sekarang Bapak Wibowo. Besok apa lagi, Nak? Saya tuh jadi ragu sama kamu, Nak. Aku betul-betul minta maaf, Mas, kalau semua ini membuat kamu kecewa. Tapi aku sama sekali nggak ada bermaksud buruk sama kamu. Bukan aku pengen nutupin semua ini dari kamu selama ini, Mas. Tapi kamu udah membuat saya udah gak bisa percaya lagi sama kamu. Aku bisa jelasin semuanya, Mas. Mas Gani. Mas. Aku benar-benar mencintai Mas Gani. Mungkin dulu aku mengawali rumah tangga bukan dengan cinta. Namun terbukti, cinta telah tumbuh dan mengakar dalam hatiku. Sehingga sekarang, aku benar-benar takut kehilangan Mas Gani. Rasa takut yang sama saat dulu aku bersama Mas Dipta. Tapi bersama Mas Dipta, semua sudah berlalu. Sekarang ini aku benar-benar takut kehilangan Mas Gani.
Aku akan melakukan apa saja agar tidak kehilangan Mas Gani. Hatiku begitu teriris melihat air matamu jatuh lagi, Nuna. Bu Nuna? Bu Nuna, kenapa Bu? Kok kayaknya lagi ada masalah? Sepertinya Bas melihat aku menangis. Mungkin gak ada salahnya aku curhat sedikit sama Bas. Barangkali dia bisa memberi advice atau setidaknya mengurangi beban pikiran aku. Bas, dulu waktu kamu sama istri kamu, apa pernah kamu dikecewakan sama dia? Kalau memang pernah, hal apa yang bisa membuat kamu luluh kembali sampai akhirnya kamu memaafkan istri kamu? Apakah hubungan Nuna dan Gani sedang ada masalah? Dan Nuna sedang berusaha meluluhkan hati Gani? Gimana, Bes? Apa pernah? Memangnya kenapa, Bu? Bu Nuna lagi ada masalah sama Pak Gani? Sebetulnya, ada satu dan lain hal yang membuat saya jadi menyembunyikan sesuatu yang membuat Mas Gani marah. Tapi saya menutupi semua itu bukan karena maksud buruk, Bas. Tapi sebaliknya. Saya tidak ingin membuat masalah baru karena memang semua itu bagian dari masa lalu saya. Apakah yang dimaksud Nuna dengan masa lalu itu adalah aku? Kalau boleh saya tahu, masalah apa ya, Bu? Adalah sesuatu pokoknya. Tapi saya juga nggak mungkin menceritakan itu sama kamu. Oh, Saya hanya ingin meminta pendapat kamu, Bas. Saya bingung saya harus gimana. kalau menurut saya sih, Bu, ketika kedua orang yang saling mencintai dan salah satunya ada salah, saya rasa pasti akan dimaafkan. Ya sama seperti halnya dengan Bu Nuna dan Pak Gani. Bu Nuna dan Pak Gani kan saling mencintai dan juga terutama Pak Gani sangat mencintai Bu Nuna. Saya rasa Pak Gani akan memaafkan Bu Nuna, Bu. Tapi ya memang butuh proses. Dari semalam, Pak Gani nggak pulang ke rumah, Bes. Saya telepon-teleponin juga nggak diangkat. Padahal saya hanya ingin memberitahukan pada dia bahwa saya mau bertemu sama dia dan ingin menjelaskan semuanya. Tapi sampai sekarang saya telepon nggak diangkat, Bes. Mungkin ini hanya bicara tentang waktu, Bu. Ya, ada beberapa proses seseorang itu akan memaafkan kesalahan seseorang. Jadi, mungkin saat ini Pak Gani hanya butuh melalui proses tersebut, Bu. Melalui proses mencerna dan memahami apa masalahnya. Saya rasa setelah Pak Gani sampai di tahap itu, Pak Gani akan memaafkan Bu Nuna. Saya yakin itu, Bu. Tapi ya, memang kembali lagi membutuhkan waktu tersebut, Bu. Setelah Pak Gani memahami, memaafkan, dan saya yakin kok, Bu, Pak Gani tidak akan membahas lagi karena Pak Gani sudah melupakan semua masalahnya. Karena rasa cinta tersebut. Terima kasih ya, Bes. Ya, sama-sama, Bu. Saya mau tanya sesuatu boleh? Boleh.
Soal apa, Pak? Soal anaknya Pak Wibowo, Dipta. Oh, Mas Dipta. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Semasa hidupnya, apa Dipta punya teman perempuan atau pacar mungkin? Kenapa Pak Gani nanya sedetail itu ya? Kayaknya ada sesuatu yang lagi Pak Gani gali lewat aku. Setahu saya sih, Mas Dipta nggak punya pacar ya, Pak? Ya, lebih tepatnya saya nggak tahu Mas Dipta punya pacar atau punya teman dekat atau enggak. Apa ya, Pak, emangnya? Freya pasti tahu sesuatu. Tapi bagaimana cara saya bisa menjebak Freya dengan pertanyaan yang mengarahnya memang ke situ? Saya hanya butuh kepastian. Apa Pak Wibowo tahu Dipta sudah menikah dengan Nuna atau belum? Tapi saya nggak mungkin menanyakannya langsung. Saya takut Freya akan mengadu ke Pak Wibowo. Dan saya nggak mau ada masalah baru dengan Pak Wibowo. Enggak. Kan saya dengan Pak Wibowo sudah menjalin hubungan kerjasama yang semoga akan panjang. Dan Pak Wibowo itu sudah tahu tentang keluarga saya. Jadi saya berpikir sudah seharusnya saya mengenal sejarah keluarganya Pak Wibowo. Supaya saya nggak salah ngomong atau takut menyinggung perasaannya dia. Jawaban Pak Gani rasanya kayak ngada-ngada deh. Kayaknya emang ada sesuatu yang ingin Pak Gani korek secara diam-diam. Lebih baik aku harus hati-hati. Aku takut keceplosan soal Mas Dipta dan Nuna. Emangnya ada hubungan apa ya Bapak dengan Mas Dipta? Saya nggak ada hubungan apa-apa. Seperti yang tadi saya bilang, saya ingin lebih tahu sejarah keluarganya Pak Wibowo. Terima kasih ya, Bes. Kamu sudah menjadi pendengar yang baik buat saya. Dan kamu juga mau mendengarkan semua keluh kesah saya. Sedikit banyak yang mengurangi kesedihan saya sekarang, Bes. Sama-sama, Bu. Semoga Ibu dan Pak Gani juga lebih baik lagi hubungannya. Amin. Amin. Aku akan menyediakan diriku untuk mengurangi kesedihanmu, Nuna. Meskipun dengan begitu aku harus menyayat-nyayat hatiku sendiri. Tapi sudah menjadi niatku untuk menjadi pelindungmu. Meskipun kamu tidak menyadari. Karena selamanya, aku tidak akan pernah kembali menjadi Dipta. Karena jika aku kembali menjadi Dipta pun, kamu telah mengubur ingatanmu tentangnya. Kamu sudah menguburnya dalam-dalam. Dan itu sudah. Benar. Sebelum Mas Dipta dikabarkan meninggal dan gugur dalam tugas, Mas Dipta dan Om Wibowo sudah tidak tinggal serumah. Oh gitu ceritanya. Saya ini semakin bersimpati sama Pak Wibowo. Karena dia selalu bilang dia itu kesepian. Kalau punya anak satu itu nggak cukup. Ya, hal semacam itulah. Mungkin Om Wibowo sudah merasa akrab sama Bapak. Jadi beliau banyak cerita sama Bapak. Iya, saya rasa begitu. Ganinya sedang tidak ada di kantor, Bu. Kira-kira dia kemana ya? Sedang ada pertemuan dengan klien di Cafe Diamond. Mau saya bantu menghubungi Pak Gani, Bu? Aku sudah berkali-kali menelpon Mas Gani. Tapi tetap Mas Gani nggak angkat. Ya sudah, boleh Mbak dibantu teleponkan ya. Bilang kalau saya ingin bicara.
Oh ya, tunggu sebentar ya, Bu. Sebentar ya, Freya. Ya. Halo? Halo, Pak. Di sini ada istri Bapak ingin bertemu dengan Bapak. Oh ya udah. Bilang sama ibu tunggu saya di kantor. Saya secepatnya ke sana ya. Oh iya, baik, Pak. Pak Gani mau pergi? Iya, istri saya ada di kantor, jadi saya harus segera ke sana. Oke, dah, kalau gitu terima kasih ya Freya sudah mau menemui saya. Dengan senang hati. Mari. Oh ya, untuk bill biar saya yang bayar ya. Ah, terima kasih. Mari. Mari. Fix. Ini sih ada yang gak beres ya. Pak Gani masih pakai baju yang kemarin. Terus sekarang istrinya nyusul ke kantor. Apa mereka lagi berantem? Iya, halo Freya. Halo Rizka. Lo tahu kan gue habis ketemu Pak Gani? Wah, keren. Nah, gitu dong, gercep, pantang mundur. Itu baru temen gue. Tapi nih ya, lo tahu gak sih? Masa tadi Pak Gani masih pakai baju yang sama tahu kayak kemarin? Terus gue juga dengar katanya istrinya datang ke kantor. What? Serius loh? Wah, gila sih. Pasti seru banget gak sih ngelihat mereka berantem? Apalagi sampai Pak Gani nggak pulang. Tuh, lihat. Itu kesempatan lo buat masuk, tahu gak sih? Iya kan? Karena biasanya tuh ya setahu gue kalau suami nggak pulang ke rumah itu artinya lagi ada masalah nggak sih sama istrinya? Iya, kesempatan lo tuh besar banget buat ngerebut Pak Gani, tahu nggak? Iya udah kita lihat aja ya. Oke, semangat Besti. Oke, bye. Ini oke nih, Lu. Good. Ini bagus banget ini. Oke nih. Tapi ada beberapa hal yang Om mau tanyakan dulu sama kamu ya. Baik Om, silakan. Ini kan proposal mengenai proyek properti dengan konsep yang baru. Gimana analisa andalnya itu? Oke nggak? Untuk analisa dampak lingkungannya sudah keluar Om. Terus gimana dengan konsep drainage-nya? Kita akan membuat seperti yang biasa kita pakai Om. Konsepnya minimalis industrial, tapi tetap modern dan juga kekinian. Dengan teknologi tercanggih Om. Ternyata Andrew mampu menjawabnya dengan baik. Bahkan membuat paparan yang cukup meyakinkan. Ini proposal siapa yang buat, Lu? Saya sendiri yang membuat proposal itu Om. Aku nggak nyangka ternyata Andrew bisa membuat proposal sebagus ini. Baik Om, kalau begitu saya permisi ya. Karena ada yang harus saya kerjakan lagi Om. Oke, tapi proposalnya taruh di sini dulu ya. Nanti biar Om belajar lebih lanjut. Baik, permisi Om. Ya. Misi Pak. Ya. Pak. Tadi proposal itu bukannya saya yang bikin, Pak. Gak usah berisik. Kamu bisa tenang. Udah kamu gak perlu khawatir. Saya bakalan bayar jasa proposal kamu itu. Bukan soal itu, Pak. Tapi masalahnya, ide, gagasan, dan kerja keras saya juga tertuang di situ semua, Pak. Kamu mengerti kalimat saya tadi. Tapi, Pak, Awas kamu ya. Kalau sampai kamu masih berisik lagi, saya nggak akan segan-segan untuk mengeluarkan kamu dari perusahaan ini. Apalagi kalau sampai kamu berani buka suara di depan Om Wibowo, saya nggak akan segan-segan juga untuk menghabisi kamu. Aku
Aku benar-benar gak menyangka kalau Andrew mampu membuat proposal sebagus ini. Apa mungkin udah saatnya aku memberi kepercayaan lebih kepada Andrew? Mas. Aku datang ke sini mau minta maaf, Mas. Aku sama sekali gak berniat untuk membohongi kamu, Mas. Kamu ingat kan, Mas? Waktu pertama kali kamu mau bekerja sama dengan Pak Wibowo, aku berusaha keras mencegah kamu untuk gak bekerja sama dengan Pak Wibowo. Sebetulnya karena ini, Mas. Dan aku juga gak mungkin memberitahu kamu pada saat itu, Mas. Karena kamu tetap ingin bekerja sama dengan Pak Wibowo. Aku takut sekali semuanya akan membuat kamu jadi gak fokus dengan pekerjaan kamu, Mas. Lagi pula sepertinya Pak Wibowo itu gak kenal sama aku. Karena sebelumnya aku sama Pak Wibowo belum pernah ketemu sekalipun, Mas. Dan kamu tahu juga kan, latar belakang aku menikah dengan Mas Dipta. Aku sama Mas Dipta itu kawin lari karena gak direstuin oleh Mama. Tapi tetap saja saya belum sepenuhnya percaya sama kamu, Nak. Masih begitu banyak pertanyaan di kepala saya yang belum saya dapatkan jawabannya. Aku harap kamu mengerti, Mas. Kamu mau kan maafin aku, Mas? Sebentar lagi saya pulang sekolah. Kasihan kalau sampai telat jemput. Tapi Mas Gani maafin aku kan? Nanti kita bahas di rumah aja. Sepertinya Mas Gani belum sepenuhnya memaafkan aku. Aku harus gimana ya Allah? Tapi setidaknya aku masih diberi kesempatan untuk mengungkapkan semuanya pada Mas Gani. Aku jalan ya. Ya, hati-hati. Freya, Ya. habis dari mana kamu? Emang setiap aku pergi aku harus laporan sama kakak ya? Udahlah, kamu nggak usah tutupin dari aku. Aku udah tahu kok. Kalau misalkan kamu habis ketemu sama Gani kan? Enggak. Tahu banget sih. Aku punya kenalan yang ada di kafe itu. Dan kenalan aku bilang kalau misalkan kamu beneran ketemu sama Gani. Mau lihat buktinya? Aku udah kirim fotonya ke kamu. Kak, aku mohon jangan bilang sama Om Wibowo ya. Oke, tapi aku minta sama kamu. Jangan pernah ngejar Gani lagi. Aku nggak akan pernah mentolerir perbuatan kamu itu. Om Wibowo nggak akan segan-segan untuk mencopot jabatan kamu dari perusahaan ini. Dan bahkan, kamu bisa dikeluarkan dan dipecat dari perusahaan ini. Iya, aku janji aku nggak akan berhubungan lagi sama Pak Gani. Tapi aku mohon ya Kak, jangan bilang sama Om Wibowo ya. Kak. Selamat siang, Pak Gani. Siang, Pak Wibowo. Apa kabar? Halo, Safa. Apa kabar kamu sayang? Apa benar yang Nuna bilang kalau dia tahu Pak Wibowo, tapi Pak Wibowo nggak kenal dengan dia? Mungkin saja yang dikatakan Nuna itu benar. Pak Wibowo sama sekali belum mengenal Nuna. Karena Dipta mungkin memang belum pernah mengenalkan Nuna ke Pak Wibowo. Tapi kalau Nuna kenal dengan Pak Wibowo, itu tentu saja mungkin. Karena Dipta pasti banyak menceritakan Pak Wibowo kepada Nuna. Tapi itu saja belum cukup menyembunyikan semuanya dari saya. Bahkan sampai perlu berpura-pura tidak mengenal Pak Wibowo.
Sudah pasti ada yang disembunyikan. Tapi saya nggak tahu apa itu. Kalau seperti rencana kemarin, Pak Wibowo akan menjadi investor utama dalam perusahaan kargo saya. Itu berarti saya akan memiliki ketergantungan yang sangat besar kepada Pak Wibowo. Tapi bagaimana kalau suatu saat Pak Wibowo tahu bahwa Nuna adalah istri Dipta? Dan dia tahu bahwa Saba adalah cucu kandungnya. Apakah Pak Wibowo akan menggunakan kekuatannya untuk menekan saya? Permisi, Pak. Ada tamu. Siapa? Pak Wibowo, Pak. Pelan-pelan, sayang. Ya. Terima kasih, Bes. Ayo masuk, sayang. Mama, boleh nggak? Safa mau main sama Om Bas. Nanti aja, sayang. Harus istirahat dulu. Belum mamam siang, bobo siang, ya? Safa tuh mau ajarin main sulap sama Om Bas, Ma. Boleh nggak, Ma? Non Safa, mendingan sekarang Non Safa masuk dulu ke dalam. Habis itu Non Safa ganti baju, makan siang, istirahat. Setelah itu baru Om Bas ajarin sulap, ya? Bener kata Om Bas, nak. Mamam dulu ya, nanti baru main. Ayo, sayang. Entah kenapa, aku merasa sayang banget sama Safa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pada pulang. In. Oh, salim dulu dong sama Om. In, Bu, bawa Safa ganti baju. Ganti baju sayang ya. Oh ya, ganti baju sama Mbak Iin. Ayo nah. Tadi gimana? Kamu sempat nemuin suami kamu? Dia di kantor kan? Jadi aku ke kantornya Mas Gani tadi, Mbak. Dan Mas Gani juga ada di kantornya. Kamu udah baikan. Gani maafin kamu. Mas Gani gak jawab, Ma, pas aku minta maaf. Dia malah bilang nanti aja dibahasnya di rumah. Mama ini bener-bener bingung sama kamu sama Gani. Sebenarnya ada masalah apa sih? Kok Gani kayaknya marah banget sama kamu? Kamu tuh kenapa sih gak pernah namanya terbuka sama Mama? Ini Mama kamu, bukan orang lain. Bukan gitu, Ma. Ini kan masalah rumah tangga aku. Aku gak mau membebani Mama. Nanti ada Mama banyak pikiran. Aku yakin aku sama Mas Gani pasti bisa selesai masalah ini, Ma. Masalah kamu adalah masalah Mama. Karena nyawa Mama dari nyawa kamu. Kamu udah cerita soal hasil lab itu ke Gani? Belum, Ma. Ya udah. Kamu jangan cerita apa-apa dulu ke suami kamu. Tunggu sampai waktunya betul-betul tenang. Tapi sebetulnya aku gak mau lagi ada rahasia di antara aku dan Mas Gani, Ma. Mama minta kali ini kamu percaya sama Mama. Mama yakin kamu pasti nyesel kalau sampai hubungan kamu dan Gani semakin memburuk. Percaya sama Mama. Udah hasil itu biar Mama aja yang pegang. Karena Mama khawatir kalau sampai kamu yang simpen. Nanti tiba-tiba Gani yang nemu nanti malah tambah runyam. Jadi rencana investasi itu masih harus ditinjau lagi ya Pak Gani. Sayang banget ya. Padahal saya sengaja kesini untuk membahas soal itu Pak Gani. Karena saya semangat sekali untuk proyek yang ini. Maaf Pak Wibowo. Ada beberapa hal yang saya belum masukkan ke dalam proposal itu. Karena ada riset kondisi terbaru yang saya rasa Pak Wibowo perlu meninjaunya terlebih dahulu. Ucapan Gani itu terasa aneh ya. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Tapi kira-kira apa ya? Padahal kemarin dia begitu antusias.
Aku yakin masalah riset terbaru yang dia katakan itu hanya alasan untuk menunda kesepakatan ini. Jadi masalah sebenarnya apa ini? Apa mungkin ada investor baru yang masuk yang lebih dipercaya Gani daripada saya? Tapi kalau benar begitu, artinya Gani bukan orang yang konsisten. Rasanya nggak begitu. Aku harus cari tahu alasan Gani yang sebenarnya. Baik, kalau ada berkas riset yang harus saya tinjau, tolong segera kirim ke saya, Pak Gani. Biar saya langsung mempelajarinya lagi. Ya? Baik, Pak. Sekali lagi saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Yes, oke, Pak Gani. Gak ada masalah kok. Saya percaya sama Anda. Baik, kalau gitu saya permisi dulu ya. Mari, Pak. Permisi. Mudah-mudahan saya bisa menemukan investor baru pengganti Pak Wibowo. Sehingga dia tidak perlu terikat kepada Pak Wibowo dengan resiko nanti Pak Wibowo tahu bahwa Sava adalah cucunya. Tiba-tiba saya merasa kangen sekali sama Sava. Saya juga merasa aneh. Kenapa di dalam kondisi seperti ini saya malah semakin sayang sama Sava. Semakin takut kehilangan Sava. Sebaiknya sekarang saya pulang. Pak Gani. Iya, Pak. Kamu di mana sih? Saya lagi di depan kantor, Pak. Saya siap standby call, Pak. Saya mau pulang sekarang ya. Oh, siap, Pak. Loh, Non Safa? Non Safa kok mau belajar sulap, tapi Non Safa malah bawa boneka sih? Karena Safa suka banget dari Om Bas bonekanya. Berarti kita belajar sulapnya. Ya udah, kita sekarang belajar sulapnya pakai boneka juga aja. Emang bisa, Om? Bisa banget dong Non Safa. Apa sih yang enggak buat Non Safa? Sini, bonekanya Om Bas pinjam dulu ya. Oke, kita lihat ya. Ini bonekanya. Bim salah bim. Abrakadabra, digoyang-goyang-goyang. Tiup. Nggak ada berubah, Om. Sabar dulu Non Safa. Kita lihat ya. Bonekanya bisa ngeluarin apa? Tiup lagi sekali lagi. Ada pitanya. Om Bas keren banget sulapnya. Aku mau jajarin dong, Om. Boleh. Ayo. Umbas aja. Nih. Non Safa pegang dulu bonekanya. Sini, biar Om Bas ajarin. Sini. Biar lebih gampang. Sini. Jadi, ini bonekanya kita tidurin dulu. Semua orang mudah sekali sayang sama Safa. Mas Gani yang menganggap Safa sebagai anaknya sendiri. Dan sekarang, Bas sayang sekali dengan Safa. Dan mereka sangat terlihat dekat. Kita taruh sini dulu nih, kita umpetin nih biar nggak kelihatan. Nah, mana satu lagi? Sini. Non Safa taruh sini nih. Zi. Iya, Pak. Safa nggak kenapa-napa kan? Safa baik-baik aja, Pak. Tapi tadi dia sempat nanya sih, Pak. Kenapa Bapak pergi ke kantor pagi-pagi banget? Dan tidak membangunkan dia, Pak. Kasihan Safa. Biasanya kan memang saya yang mengantar dia ke sekolah. Halo, Pak. Ada tugas khusus untuk kamu. Untuk nego dengan sindikat dari luar negeri. Kamu harus datang ke satu negara untuk mewakili saya. Tiket dan semua perlengkapan untuk kamu berangkat sudah saya siapkan. Sekarang kamu cepat ke markas. Kenapa harus saya, Pak? Saya kan sudah lama tidak menangani soal negosiasi seperti ini. Tugas ini tidak bisa diwakilkan dengan orang lain. Maaf, tapi saya nggak bisa.
Sebaiknya Bapak mencari atau mengutus orang yang benar-benar masih mau terlibat. Ini kesempatan kamu untuk membuktikan kesetiaan kamu. Kalau kamu menolak, berarti kamu tidak setia dengan organisasi ini. Beberapa hari yang lalu, Ozzy dan yang lain berhasil mengatasi sergapan dari anak buahnya Bapak. Saya merasa saya sudah cukup membuktikan kesetiaan saya untuk organisasi. Benar, Gani. Di dalam mobil kamu sekarang sudah tertempel bom waktu. Dan siap meledak. Kalau dalam waktu 30 menit, kamu tidak segera tiba di markas. Terlaluan. Saya tahu Bapak nggak main-main. Dan ternyata Bapak sudah memperhatikan gerak-gerik saya yang mau mundur dari sindikat. Gawat. Saya belum siap untuk mati. Ozzy. Iya, Pak. Ngebut ke markas. Kalau kita nggak mau mati. Cepat. Siapa? Selamat siang, Pak. Gimana? Apa udah ada perkembangan hari ini? Soal mantan pacar Dipta? Belum, Pak. Tapi Bapak tenang aja, sebentar lagi saya pasti akan dapat jawabannya. Oke. Kalau informasi kamu itu benar, bahwa Dipta masih hidup, saya benar-benar gak sabar lagi untuk ketemu sama anak saya. Oke, saya tunggu. Siap, Pak. Zi. Ya, Pak. Kita hanya punya waktu 10 menit sebelum bom meledak. Kamu cari jalanan sepi, kita tinggalin mobil di situ biar meledak ya di sana. Oke? Oke, Pak. Jangan bertindak konyol. Begitu kamu buka pintunya, bom akan meledak. Waktumu singkat. Gak ada pilihan lain. Cepat kamu ke markas sekarang. Masih ada 10 menit. Waktu yang tersisa. Bom akan dijinakkan di markas. Jadi, itulah sendiri kemungkinan kamu masih bisa hidup. Zi, kita nggak punya pilihan lain. Cepat, markas. Iya, Pak. Apakah Andrew mendengar pembicaraanku tadi? Jadi, Dipta masih hidup? Aneh. Gak biasanya Andrew bereaksi seperti ini. Jadi dia udah mendengar pembicaraanku tadi. Kalau begitu aku nggak perlu tutupi lagi masalah ini dari dia. Iya, Dipta masih hidup. Aku harus menunjukkan respon gembira mendengar kabar Dipta masih hidup. Lalu sekarang Dipta ada di mana, Om? Kenapa dia nggak pulang, Om? Memangnya dia nggak tahu kalau misalkan Om selalu memikirkan dia? Om sudah bayar orang untuk mencari informasi tentang Dipta, Andrew.
dan bisa dipastikan kalau Dipta itu masih hidup. Tapi yang jadi masalahnya di sini adalah sampai sekarang Dipta masih belum ketemu di mana keberadaannya. Jadi Om suruh orang untuk melacak mantan pacarnya Dipta. Apa yang dimaksud itu Nuna? Memangnya siapa mantan pacarnya Dipta, Om? Itu juga Om belum tahu. Tapi orang surat Om itu sudah menyelidiki. Orang yang dipercaya mantan pacarnya Dipta itu. Kalau namanya siapa, Om? Ya Om juga belum tahu, Bro. Orangnya sama sekali nggak pernah ngasih tahu Om kok. Untuk orang suruhan Om, kalau saya boleh tahu, namanya siapa, Om? Sorry, Andrew. Untuk yang ini Om belum bisa beritahu kamu. Karena udah kesepakatan antara Om sama dia. Baik, Om. Saya harap Dipta bisa segera ditemukan ya, Om. Ya. Saya permisi. Oke. Ini nggak bisa didiamkan. Aku harus menemukan orang yang sedang mengawasi Nuna. Untuk memastikan Nuna mantan pacar Dipta. Aku harus menemukan dan mencegah orang suruhan Om Wibowo untuk menemukan Nuna sebagai mantan istrinya Dipta. Aku akan habisi mata-mata itu. Setelah itu, baru aku kembali menggarap Om Wibowo. Dengan cara meyakinkan Om Wibowo kembali kalau Dipta sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa perasaanku jadi gak enak seperti ini ya? Aku sangat merasa gelisah. Apa mungkin ini semua karena Mas Gani belum memaafkan aku? Aku datang ke sini mau minta maaf, Mas. Aku sama sekali gak berniat untuk membohongi kamu, Mas. Kamu ingat kan, Mas? Kita harus cepatnya sampai markas, cepat! Mas detik.
Allah. Ji, 5 detik. Dua detik, Ji, keluar! Mas Gani? Mas? Suara Mas Gani. Tapi nggak mungkin Mas Gani pulang kerja jam segini. Kenapa rasanya aneh sekali ya Allah. Mas Dipta. Dulu aku merasakan hal seperti ini. Pada saat Mas Dipta kecelakaan. Entah kenapa sekarang aku merasakan hal yang sama. Ya Allah, firasat apa ini ya Allah? Ya Allah, aku mohon ya Allah. Lindungilah Mas Gani dimanapun Mas Gani berada. Pak, nggak apa-apa, Pak. Saya nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa. Aman, Pak. Kamu lihat kan Gani, aku tidak main-main. Baik, Bos. Ya Allah. Lindungilah suamiku dimanapun suamiku berada. Aku tidak ingin kehilangan suamiku lagi, ya Allah. Aku tidak ingin merasakan hal itu lagi.
Semoga kamu baik-baik aja, Mas. Om Bas sulapnya keren. Wah, makasih Non Safa. Ya udah kalau gitu nanti Om Bas ajarin trik sulap yang lain lagi. Oke? Oke Om. Oke Non Safa. Ih, kayaknya seru banget nih main sulapnya. Mas Bas, tadi In lihat keren loh main sulapnya loh. In juga mau dong diajarin kayak Non Safa. Makasih Mbak In. Oh ini aja Mbak In. Gimana kalau yang ngajarin sulapnya? Nih, murid saya aja. Non Safa jago ngajarinnya ya. Ya udah deh, sok. Biin pengen lihat Non Safa sulapnya kayak gimana. Oke Bi, Safa yang ajarin. Ayo, ayo. Sini Non Safa. Coba. Nih caranya gini Bi. Coba gimana? Pitanya taruh di belakang. Terus? Terus yang pita satu lagi taruh di punggungnya. Oh gitu ya. Oh disumpetin ya biar nggak kelihatan dari depan ya Non ya. Sekarang Bibi nyaut bonekanya. Ya, ini udah lihat dari tadi. Bim salah Bim. Oh harus ditiup. Iya berhasil ya, pinter ya. Iya. Oh iya. Oh banyak ya pitanya ya. Safa ada sulap lagi Bi. Oh sulap yang mana coba? Ada lagi? Oh. Iya Bi. Aduh, ini kena hidung Biin. Nanti kalau copot gimana hidung Biin? Maaf Bi, tapi kalau Bibi kenapa-kenapa, Safa anterin ke Korea. Ke Korea? Kok jauh amat? Ngapain ke Korea? Di sana ada operasi plastik. Oh, bisa pakai plastik gitu? Iya, tapi mahal banget Bi. Masa sih mahal? Dar Hepso. Hah? Hepso? Hepso apaan? Mas Bas, Hepso apaan? Bibi kelihatan nggak punya uang. Gitu ya? Bu, sebenarnya Pak Gani pulang makan siang apa enggak ya, Bu? Ya mana saya tahu. Tanya sendiri dong ke orangnya. Selama ini kan kamu yang merasa paling senior di rumah ini. Merasa paling lama ikut kerja sama Gani. Tanya langsung sama orangnya. Kenapa? Gak berani ya? Enggak, Bu. Maaf, Bu. Pak Gani sama Bu Nuna lagi ada masalah apa ya, Bu? Kok semalam Pak Gani sampai nggak pulang ke rumah, Bu? Shhh. Bisa nggak sih? Kamu tuh nggak usah ikut-ikutan kayak Iin. Kepo aja dipiara kerjaannya. Kepo kok dipiara? Udah deh, daripada kamu kepo, mendingan kamu cari tuh temen kamu. Hah? Dari tadi disuruh ngajakin Safa makan, malah nggak balik-balik sampai sekarang. Pasti kelayapan kan? Cari perhatian kebas. Iya. Duh, si ini bener-bener udah setengah jam nggak balik-balik. Tak cariin dulu ya, Bu. Cariin ya, Bu. Kan saya nyuruh. Iya, Bu. In! Bisa pecah di kepala ya. Punya 2 ART, gaji mau gede, kerjaan apa-apa kita tunjukin terus. Kalau kerja sama aku udah aku pecat dari dulu. Sok makan hati. Mama, makanku habis. Pinternya anak mama, abis. Udah kenyang? Udah. Sekarang minum ya. Anak pinter. Sekarang Safa mau siap-siap dulu ya, Ma. Sebentar lagi Tante Kiara datang. Iya sayang. Mbak In. Iin. Kamu tuh nggak bisa lama banget udah dipanggil. Dari atas, Bu. Iin gak kedengeran. Ya Bu, temenin Safa siap-siap. Oke, siap. Ayo, Nan. Aduh.
Itu payungnya ketinggalan. Dadah. Dadah. Dadah sayang. Masih belum ada kabar dari Gani. Kamu udah telepon lagi belum? Belum, Mah. Kamu tuh kenapa sih? Urusan telepon suami aja harus pakai diingetin terus. Udahlah kamu tuh nggak usah gengsi-gengsi. Mentang-mentang lagi berantem kayak gini malah malas nelpon. Udah kamu yang ngalah sekarang kamu telepon. Bukan gitu, Mah. Dari semalam juga aku udah usaha telepon-teleponin Mas Gani, cuma nggak diangkat. Ya coba kamu telepon lagi, paling nggak kamu tahu gimana kabarnya. Ayo cepet telepon. Cepetan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Gimana? Handphone yang nggak aktif, Mah. Ya coba kamu chat aja dulu. Kalau chat kan pasti dibales kan? Paling nggak dibaca kalau nggak dibalas. Handphonenya mati, Mah. Chatnya nggak masuk. Ada Tiara. Safa, sayang. Nah, sini. Loh, kok ini dibawa keluar, sayang? Iya, hari ini kan Safa pengen melukis. Tuh, di halaman situ. Oh, mau ngelukis di situ? Kenapa? Situ ada taman, Tante. Pasti seru di situ. Kebetulan, dari sekian spot di rumah ini, sudut taman itu yang belum aku cermati. Karena selama ini aku nggak mungkin mengamati rumah Gani dari sudut itu. Pasti akan dicurigai sama pengawal keluarga Gani, si Baskara itu. Oke. Hari ini kita mau ngelukis apa? Wah, Non Safa, rajin banget belajar melukisnya. Safa pengen lukisin Om Bas. Boleh? Jangan Om Bas, Non. Yang lain aja ya. Safa maunya Om Bas. Ya udah, Om Bas duduk aja di situ. Nanti digambar dulu. Om Bas duduknya yang tegak dong. Nah, udah tegak kayak gini. Senyum dong, Om Bas. Nih, senyum. Senyum, jangan cemberut. Bagus, kayak gitu terus ya. Oke. Waktunya kita gambar, Om Bas. Ma? Ma, aku pamit ya. Mana? Aku harus ke kantornya Mas Gani, Ma. Perasaan aku nggak enak. Ini kan masih sore, ntar aja. Soalnya kamu lagi sibuk kali kan? Aku punya firasat buruk, Ma. Aku takut terjadi sesuatu sama Mas Gani. Aku pernah merasakan hal ini sebelumnya, Ma. Assalamualaikum. Kamu tidak bisa melawan saya, Gani. Dan kamu tidak bisa keluar dari jaringan ini. Kalau kamu mau keluar, tinggalkan nyawa kamu di sini. Saya harus sabar. Saya nggak boleh emosi. Saya harus atur strategi jitu karena saat ini kondisi saya terjepit seperti ini. Saat ini saya sadar kalau saya belum bisa melawan si hantu. Kekuatannya belum sebanding. Kalau saya bisa semudah itu membuat tubuh kamu meledak, coba kamu bayangkan apa yang sanggup saya lakukan untuk keluarga kamu, untuk orang-orang yang kamu sayangi. Saya memang sering mendengar kalau si hantu membantai keluarga pengkhianat di hadapan orang yang mengkhianati si hantu.
Saya nggak takut nyawa saya melayang melawan si hantu. Tapi saya nggak akan sanggup melihat keluarga saya kenapa-napa di hadapan saya. Kamu harus turuti perintah saya. Kamu harus berangkat ke luar negeri untuk bernegosiasi dengan sindikat yang ada di sana. Tapi tidak ada tapi-tapi. Berkas, tiket, semua keperluan kamu sudah saya siapkan. Kamu dan anak buah kamu cepat sekarang juga berangkat. Pergi ke sana atau ada satu keluarga kamu yang mati. Mbak, Iya, Bu. Pak Ganinya ada di ruangan ya? Pak Ganinya tadi keluar lagi Bu pas jam istirahat siang. Tapi sampai sekarang belum kembali ke kantor. Apa dia memberitahu akan balik ke kantor jam berapa? Enggak, Bu. Nuna, kamu ngapain di sini? Aku nyari Mas Gani. Kalian lagi ada masalah ya? Enggak kok. Mungkin Daniel tahu di mana Mas Gani berada. Kalau gitu kita ke ruangan aku aja ya. Kita bicara di dalam. Yuk. Tapi kamu pasti tahu kan di mana keberadaan Mas Gani sekarang? Aku nggak tahu dia di mana sekarang. Kalian lagi ada masalah kan? Soalnya aku lihat Gani semalam nginep di kantor. Gani itu udah kayak saudara buat aku. Artinya, kamu juga udah kayak saudara buat aku. Jadi, kamu nggak perlu sungkan untuk cerita soal urusan rumah tangga kalian. Kalau memang kamu sudah menganggap Mas Gani itu seperti saudara kamu sendiri, itu artinya apapun kamu tahu soal dia. Termasuk keberadaan dia sekarang. Iya kan, Nil? Kalau memang kamu tahu, tolong beritahu aku. Ada Nil, Bu Nuna, selamat sore. Jen, ada apa kok muka kamu pucat kayak gitu? Saya baru dapat kabar dari rumah sakit. Mereka menemukan Oji dalam keadaan luka parah dan sekarang berada di rumah sakit. Kenapa Oji bisa luka parah kayak gitu? Saya nggak tahu, Pak. Apa Ozi pergi dengan Bapak? Saya tidak tahu, Bu. Kita belum tahu, Nak. Dan akan memastikannya ke rumah sakit. Jer, ayo kita ke rumah sakit. Siapa? Kalau gitu saya ikut ke rumah sakit. Nah, kamu langsung pulang aja. Kalau ada apa-apa, nanti aku akan ngabarin kamu. Baik, Pak. Saya pergi duluan. Saya kabarin anak-anak yang lain. Saya pergi dulu ya. Kamu hati-hati di jalan. Ya Allah. Sebenarnya gimana Mas Gani? Semoga aja Mas Gani nggak pergi bareng sama Ozi. Nuna kok nggak ada kabar ya? Apa aku telepon aja? Jangan. Kalau aku telepon nanti takutnya dia panik. Nuna kan lagi nyetir. Aduh. Gimana sih? Nuna. Sebenarnya ada masalah apa toh, Bu? Bu Iya cerita sama saya. Siapa tahu saya bisa bantu. Bantu apa? Bantu nyebarin gosip. Kayak admin pergosipan di media sosial itu. Iya? Enggak, Bu. Ya, kalau ibu nggak percaya sama Biratmi, cerita aja sama Iin. Sama aja kalian berdua 11-12 biang gosip. Daripada kalian ribet nyari-nyari kerjaan, mendingan tuh kolam kalian bersihin lagi. Habis bersihin kolam, kalian cuci AC. Semua AC saya nggak mau tahu, harus bersih dan dingin. AC. Habis itu semua kamar mandi kosek sampai sudut-sudut, nggak boleh ada bercak-bercak kotoran. Sekarang. Nggak salah, Bu. Ayo In, cepetan ditambahin lagi. Ya, habis itu rumput potong semua ya. Beneran nyari-nyari kerjaan. Bukannya tangan yang kerja, mulut yang kerja. Kita tambah pusing aja.
Apa sebenarnya yang menyebabkan Ozzy bisa luka separah itu? Saya juga kurang tahu. Tapi ini pasti ada hubungannya sama Big Boss. Big Boss? Ya. Yang saya tahu, Big Boss lagi menekan Pagani untuk mengungkap siapa yang bocorin informasi waktu itu. Tapi sepertinya Pagani antang-antang aja sekarang. Dia cuma beraksi waktu menggerebek si Bram. Big Boss sempat pengen singkirin Bram. Tapi Pagani sendiri bilang kalau Bram terbukti bukan pelakunya. Tapi setelah itu, Pagani nggak menunjukkan usaha apa-apa lagi untuk mengungkap kasus ini. Saya juga udah beberapa kali ngingetin Pagani untuk nyelesain masalah ini secepatnya. Tapi Pagani nggak pernah menghiraukan saya. Entah alasannya apa. Dan sekarang mungkin kemarahan Big Boss sudah sampai puncaknya. Kira-kira apa yang dilakukan Big Boss ke Pagani? Apa sampai tindakan menghilangkan nyawa? Kayaknya mungkin belum sampai ke tahap itu. Ini baru ke tahap peringatan. Dan ini bisa jelas kalau kita udah ketemu sama Ozzy. Pak, sepertinya mobil Bu Nuna mengikuti kita, Pak. Aku yakin Ozzy pasti ada hubungannya sama Mas Gani. Apa mungkin firasatku benar ya Allah? Terjadi sesuatu yang buruk sama suamiku. Enggak. Aku nggak boleh berpikir seperti itu dulu. Ya Allah, semoga aja semua firasat aku tidak terbukti dan Mas Gani baik-baik aja. Saya bilang pulang malah ngikutin saya. Bisa bahaya Pak kalau Bu Nuna sampai tahu tempat Ozzy dirawat. Bisa-bisa dia tahu rahasia bisnis kita. Dan kalau dia tahu, Pagani benar-benar bisa marah. Morgan, tambah kecepatan. Kita harus ngecoh Bu Nuna. Supaya dia kehilangan jejak kita. Baik, Pak. Kok mobilnya Daniel nyalip gitu sih? Makin ngebut lagi. Wah, boleh sampai kehilangan jejak. Ini ada pertigaan, Daniel tadi ke kiri, lurus apa ke kanan ya? Ya, aku belok kanan aja nih. Mobilnya Daniel jauh di depan lagi. Udah gak kelihatan sama sekali. Apa mungkin dia gak belok kanan ya? Ya, masuk. Sore, Om. Dah, dulu. Ada apa? Saya ingin menyerahkan kelengkapan proposal yang saya buat tadi pagi, Om. Ya, taruh aja di meja. Baik. Om, sedang ada masalah apa, Om? Apakah sebaiknya aku bicarakan masalah ini sama Andrew? Belakangan ini saya lihat Andrew cukup bisa diandalkan dalam pekerjaan. Duduk dulu. Om mau bicara sama kamu? Baik, Om. Jadi, ada masalah apa, Om? Itu tiba-tiba Gani mau ninjau kembali proposal investasi kita. Kenapa begitu? Ya Om juga nggak tahu, Andrew. Padahal Om udah semangat banget untuk proyek kita ini nih. Bahkan Om sampai datang ke kantornya untuk membahas masalahnya lebih lanjut. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia memutuskan untuk pending dulu katanya. Sepertinya dengan meninjau lagi hal itu,
itu hanya alasan untuk membatalkan atau bahkan menunda, Om. Iya, Om merasa juga seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaannya di sini adalah why? Apa alasan dia sebenarnya sampai dia bisa memutuskan itu? Apa ada investor lain selain perusahaan kita? Kayaknya bukan karena alasan itu, Om. Karena kalau memang Pak Gani bisa mendapatkan investor lain secara cepat, itu pun juga saya rasa nggak mungkin. Dan apalagi sudah sampai pada tahap pengambilan keputusan, Om. Sepertinya Om Wibowo sedang ada masalah yang lain, Om. Kamu ada kecurigaan lain? Enggak sih, tapi ya itu feeling saya aja, Om. Tapi saya nggak tahu secara detailnya. Kalau gitu Om akan kasih tugas sama kamu ya. Tolong kamu cari masalah ini secepatnya. Baik, Om. Saya akan segera cari tahu, Om. Tolong ya. Baik. Permisi, Om. Ya. Aku kehilangan jejak lagi. Kemana ya mereka? Pak, sepertinya mobil Bu Nuna udah nggak kelihatan. Bagus. Kalau kita berhasil lolos dari dia. Untung tadi kamu sadar, Morgan. Bu Nuna ngikutin kita. Kalau nggak bisa bahaya. Sekarang malah nelfon saya. Halo, iya nak? Halo Nil, kamu di mana sekarang? Aku kan di jalan ke rumah sakit, nak. Iya, aku tahu. Tapi tadi aku ngikutin kamu dari belakang, terus tiba-tiba aja aku kehilangan jejak. Kamu ngebut banget soalnya. Hah? Kamu tadi ngikutin aku? Aku malah nggak sadar kamu ngikutin aku. Sorry ya, nak. Kita buru-buru ke rumah sakit, jadi harus ngebut. Terus gimana sekarang? Lebih baik kamu pulang aja sekarang. Nanti kalau ada apa-apa, aku kabarin kamu ya. Gak bisa Nil, aku harus ikut kamu ke rumah sakit.